Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Anggota kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Nurul Laika, dengan NIM 2101031 110. Yang kedua, rekan saya atas nama Laila Muafatin Minal Fitani dengan NIM 2101031 110. Yang ketiga, Azhari Nur Setiawan dengan NIM 2101031 112. Yang keempat, Putri Sinta Rahmawati dengan NIM 2101031 125. Yang kelima, Salwa Asyifaul Izzah dengan NIM 2101031 128. Materi yang pertama adalah pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran akidah akhlak MI. Sebelum mendefinisikan apa itu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, perlu kita ketahui pengertian dari masing-masing pembahasan. Seperti yang pertama adalah prinsip. Prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, sementara prinsip juga diartikan suatu kebenaran yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Jadi prinsip itu bisa dikatakan juga sebagai landasan berpikir atau landasan pokok dari sebuah untuk bertindak gitu. Yang kedua itu ada belajar, ada kata belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belajar ini dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk menambah ilmunya dan untuk memberikan perubahan perilaku terhadap dirinya. Jadi bisa diartikan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh ilmu yang menjadikannya timbul suatu perubahan tingkah laku, pola pikir sebagai hasil dari belajar tersebut. Yang ketiga ada pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini adalah proses belajar. Jadi, pembelajaran ini diartikan sebagai proses belajar yang dimana dalam proses itu ada interaksi antara seorang guru dan seorang murid, dan terjadinya transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Seperti itu. Dari beberapa pengertian di atas, dari beberapa pengertian tentang prinsip belajar dan pembelajaran, bahwa bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa prinsip belajar dan pembelajaran adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena belajar dengan pembelajaran itu memiliki hubungan yang erat. Prinsip belajar itu adalah landasan atau petunjuk yang diikuti untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan prinsip pembelajaran adalah landasan atau pokok dasar untuk yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik. Jadi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran adalah suatu landasan atau pokok dasar yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar, dan dengan harapan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Demikian materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subbab selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Apa aja sih prinsip-prinsip belajar itu? Terdapat 4 prinsip utama dalam prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah lalu yang kita miliki. Jadi kita menggabungkan ide-ide yang telah kita miliki dengan ide-ide yang baru atau dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian yang kedua yaitu progressive differentiation, yaitu ketika kita belajar, kita itu harus mengetahui atau kita itu harus mempelajari sesuatu yang umum dulu, baru kita bisa mempelajari sesuatu hal
ke spesifiknya, lebih ke khususnya. Misalnya dalam belajar akidah akhlak, kita belajar rukun iman. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu secara umumnya apa itu iman, terus apa saja, ada berapa rukun iman itu. Ketika kita sudah mengetahui pengertian rukun iman, yakni meyakini atau mempercayai, kita mengetahui ada berapa rukun iman itu, yakni ada 6. Nah, setelah kita mengetahui secara umum tentang pengertiannya, tentang berapa macamnya rukun iman, kita bisa mempelajari rukun iman itu lebih ke spesifiknya, lebih ke khususnya. Kita bisa mempelajari dengan bagaimana cara kita mengimaninya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu consolidation, yaitu suatu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pelajaran berikutnya. Jika pelajaran tersebut nantinya akan menjadi dasar atau menjadi prasyarat untuk pelajaran berikutnya. Jadi kita harus menguasai dulu, kita harus menguasai pelajaran yang satu sebelum kita mempelajari ke pelajaran yang kedua. Jika pelajaran yang pertama tadi menjadi syarat atau menjadi dasarnya dalam mempelajari pelajaran yang kedua. Misalnya dalam akidah akhlak kita belajar rukun Islam dan rukun iman. Jadi yang pertama kita harus menguasai dulu tentang rukun Islam, baru kita bisa belajar tentang rukun iman. Jika kita tidak menguasai tentang rukun Islam, kita bakalan susah untuk mempelajari tentang rukun iman, karena pada dasarnya kita harus mengetahui dulu tentang Islam itu apa, baru kita mempunyai iman, baru kita bisa mempelajari tentang iman. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu integrative reconciliation, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Nah, prinsip yang keempat ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, yaitu subsumption. Tetapi ada bedanya jika prinsip yang keempat ini itu menyangkut pelajaran yang lebih luas. Nah, umpamanya ini antara unit pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Contohnya, kita menggabungkan pelajaran akidah akhlak dengan pelajaran agama. Mengapa? Karena akidah akhlak itu termasuk dalam keagamaan. Jadi akidah akhlak dan agama itu bisa digabungkan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Akidah akhlak dengan keagamaan. Sebelum kita mempelajari akidah akhlak, kita juga harus tahu dulu tentang agama kita, apa itu agama. Baru kita bisa mempelajari tentang akidah dan akhlaknya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari prinsip-prinsip belajar, dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi, menurut Ahmad Tafsir dan Abu Dinata merupakan ahli pendidikan Islam, beliau menyatakan bahwa prinsip pembelajaran pendidikan Islam itu mengadopsi prinsip pembelajaran dari teori pendidikan umum atau pendidikan barat. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku umum yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima adalah sia-sia. Bahkan dalam teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadinya belajar. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting atau urgent dalam kegiatan belajar. Cage dan Berliner pernah mendefinisikan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengerahkan aktivitas seseorang. Lalu yang kedua ada keaktifan.
belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleks atas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidiknya sendiri. Dari peserta didik, belajar dialami suatu proses, maka mengalami proses mental dalam mengalami bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Dan yang ketiga, itu ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Edgar Dale dalam Umar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sinta Rahmawati dengan NIM 210103110025. Di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang apa itu pengulangan dan tantangan dalam hal pembelajaran. Nah, yang pertama ialah pengulangan. Apa sih pengulangan dalam hal pembelajaran? Nah, pengulangan di sini memiliki arti yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang kali dengan tujuan memantapkan apa yang dipelajarinya agar supaya peserta didik ini menguasai apa yang dipelajarinya seperti itu. Nah, Ahmad Zayadi dan Abdul Majid mengatakan bahwa penguatan dorongan serta bimbingan pada beberapa peristiwa pembelajaran peserta didik dapat meningkatkan kemampuan yang telah ada pada perilaku belajarnya. Nah, tokoh Tom Dick mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu 1. Law of Littleness, yaitu belajar akan berhasil jika individu memiliki kesiapan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Yang kedua ada law of exercise, yaitu belajar akan berhasil jika banyak latihan dan ulangan. Yang ketiga ada law of effect, yaitu belajar akan bersemangat jika mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi di sini fungsi utamanya pengulangan itu memastikan bahwa peserta didik ini telah memahami, telah mengerti akan mata pelajar atau materi yang dipelajarinya oleh peserta didik tadi. Nah, dengan mudah dan mengingat lebih lama jika mereka mengulangi apa yang mereka pelajari. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dengan firman-Nya yang artinya, dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang atau peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa pengulangan ini agar manusia selalu mengingat apa yang telah dilaksanakan. Demikian pula dalam pembelajaran, perbuatan mengulang-ulangi bertujuan lebih memantapkan hasil pembelajaran. Juga fungsinya mengembangkan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Nah, konteks kedua yang akan saya jelaskan yaitu tantangan. Nah, tantangan dalam hal pembelajaran ini bertujuan
untuk peserta didik berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuannya. Karena jika tanpa tantangan, peserta didik tidak akan akan mengembangkan skill-skillnya seperti itu. Dalam tantangan tersebut dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar. Dari situlah timbul motif untuk mengatasi hambatan dengan mempelajari bahan ajar tersebut. Jika hambatan telah teratasi, artinya tujuan telah tercapai. Hambatan di sini yang dimaksud ialah tantangannya seperti itu ya. Adanya tantangan yang dihadapi peserta didik dapat menjadikan lebih bergairah untuk mengatasinya seperti itu, agar peserta didik juga lebih semangat untuk menggapai apa yang ia tuju, apa yang menjadi tujuannya seperti itu. Baik, itu saja yang menjadi penjelasan saya. Konteks selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Cifaliza. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Putri Sinta tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang terakhir yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual menurut pendapat Dimyati dan Mudiono, yaitu dua orang peserta didik itu mempunyai individual yang berbeda-beda, mulai dari karakteristiknya, kepribadiannya, dan sifat-sifatnya. Sedangkan menurut Omar Hamalin, perbedaan individual itu ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu meliputi mental, kecerdasan, sedangkan vertikal meliputi tinggi badan, berat badan, dan lain-lain tentang fisik. Selanjutnya yaitu tipe belajar peserta didik. Tipe belajar peserta didik ini ada 4 macam. Yang pertama, tipe audiatif, yang kedua tipe visual, yang ketiga tipe motorik, yang terakhir tipe campuran. Tipe audiatif ini adalah peserta didik lebih memahami suatu materi dari melewati pendengarannya. Yang kedua, tipe visual, peserta didik lebih memahami materi lewat gambar atau cuplikan. Yang ketiga, tipe motorik, peserta didik lebih memahami materi lewat gerakan-gerakan. Dan yang terakhir, tipe campuran, yaitu peserta didik lebih memahami materi lewat penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.